Ketiga perampok keji itu memaksanya ke pohon, mencabut pisau dan mengancamnya agar patuh. Jolie begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Tidak berani melawan, hanya bisa membiarkan bilah tajam itu melayang di depan matanya. Di saat bahaya, Nyonya Susan tiba-tiba merasa bersalah. Dengan lantang menegur perilaku keji para perampok, Jolie terselamatkan lagi. Ia memeluk erat kaki dermawannya. Namun kemudian ia terkejut lagi. Ternyata Nyonya Susan khawatir tubuhnya yang kecil tak sanggup menanggungnya. Maka ia membiarkan para pria itu berduel. Siapapun yang menang akan mendapatkan kecantikan yang tak tertandingi ini. Para perampok mulai saling membunuh karena kecantikannya. Jolie memanfaatkan pertarungan sengit mereka. Ia segera melarikan diri. Saat berlari di tengah jalan, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang pelukis. Ia sangat terpesona oleh keindahan di depan matanya. Saat itu, Jolie tak berdaya lagi. Seluruh tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Si pelukis bergegas berlari untuk melihat. Mengangkat rambutnya untuk melihat. Ia tertegun. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia membawa pulang si cantik. Jolie terbangun dan mendapati dirinya di ruang tamu. Setelah berulang kali ditipu, ia tidak berani mempercayai siapapun lagi. Menghadapi penyelamatnya, ia juga takut hingga pucat pasi. Si pelukis bergegas mengatakan bahwa ia bukan orang jahat. Ia bisa tenang tinggal di sini untuk memulihkan diri. Tetapi Jolie masih tidak mempercayainya. Seseorang akan menjaganya tanpa alasan. Si pelukis hanya bisa mengatakan tujuan sebenarnya. Sebenarnya, ia ingin Jolie tetap tinggal dan menjadi model. Setelah banyak pertimbangan, Jolie tetap memutuskan untuk tinggal. Selanjutnya, ia memulai hidupnya sebagai model. Si pelukis juga tidak pernah membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Lagi pula, setiap hari disuguhi berbagai macam hidangan lezat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan itu. Jolie perlahan jatuh cinta pada pria ini. Namun, masa-masa indahnya tak bertahan lama dan ia kembali menghadapi masalah. Polisi mengejarnya dan menemukannya di sini. Jolie terpaksa melarikan diri lagi. Ketika ia berlari mendaki gunung, ia bertemu seorang bangsawan. Ia berkata bahwa gunung ini adalah wilayah kekuasaan keluarganya. Melangkah ke sini saja berarti menjadi mangsanya. Jolie sangat ketakutan setelah mendengar ini. Khawatir bangsawan ini akan menganggapnya sebagai mangsa dan membunuhnya. Namun bangsawan itu tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membawanya pulang sebagai pelayan. Ia merawat istrinya yang kaya raya dan berusia 60 tahun setiap hari. Setelah hidup bersama selama beberapa bulan, keduanya menjadi sahabat karib. Suatu malam, bangsawan itu diam-diam mencari Jolie lagi. Memberinya sebungkus racun tikus dan menyuruhnya meracuni istrinya. Ternyata bangsawan ini adalah menantu laki-laki tanpa status dalam keluarga. Baru setelah istrinya meninggal, ia mewarisi kekayaan keluarga. Namun, Jolie tidak ingin membantunya membunuh. Keesokan harinya, ia menceritakan seluruh kisah itu kepada wanita kaya itu. Awalnya, wanita kaya itu tidak percaya bahwa suaminya akan membunuhnya. Namun demi keamanan, ia tetap memberi anjing itu racun tikus. Setelah memakannya, anjing itu langsung mati. Wanita kaya itu menatap anjing itu di tanah, hatinya sakit. Malam itu, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan bersiap menggunakan anggur beracun untuk mengusir suaminya. Namun tak disangka, pria ini sangat licik, diam-diam mengganti gelas anggur. Setelah meminumnya, wanita kaya itu tak pernah bangun lagi.